Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum melakukan coding di HP Android. Pertama-tama, kita unduh dulu aplikasi Webcode, ada di Play Store. Lalu setelah diunduh, kita pergi ke File Manager. Lalu kita buat folder baru. Di sini untuk nama foldernya terserah kalian. Sederhana, saya HTML sederhana. Oke, lanjut kembali. Setelah di oke, langsung ke Webcode. Kita tunggu. Oke, baik, setelah loading, kita akan langsung diarahkan ke hasil dari web aplikasi itu sendiri. Kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Welcome, this is an example web page. Ini adalah contoh dari web yang ditunjukkan oleh aplikasi. Untuk melihat codingnya, kalian bisa lihat. Lalu klik icon pena di samping atas. Ini contohnya. Ini hasilnya. Tapi kita akan membuat web klik garis 3 new HTML file, pilih file di bawahnya, terus klik allow file access. Izinkan aplikasi mengakses folder dalam HP kalian, lalu klik HTML sederhana, file yang telah kalian buat tadi, lalu select. Di sini untuk nama terserah kalian, asalkan jangan ada spasinya agar file bisa tersimpan. Create. Setelah kita membuat layar baru, di sini aplikasinya lagi-lagi membuat coding sebagai contohnya. Hasil dari coding ini ialah Hello World. Tapi kita akan mengubah coding ini. Kita akan menulisnya dan mempelajarinya satu persatu. Pertama, hapus dulu ini dan ini, serta ini. Fokus saja pada codingnya. Kita hapus semuanya dari awal. Oke. Untuk kode yang pertama ialah buka kurung sipit, tanda seru, caps lock, doc type, caps lock, HTML, tutup kurung, enter, buka kurung, HTML, tutup kurung, enter. Fungsi dari kode ini ialah untuk menentu bahwa dokumen ini ialah tipe HTML. Oke, lanjut, enter. Di sini kita buka kurung, tulis here, tutup kurung, tab biar tidak terlalu setara dengan HTML. Di sini kita enter, buka kurung, klik title. Baik, fungsi dari head ini ialah untuk menyimpan kode program agar tidak terjadi error dengan title, yang mana title ini berfungsi untuk menjadi judul dalam programnya. Dan di sini saya memberi judul website. Oke, kita uji coba apakah namanya akan menjadi website. Yap, namanya akan berubah menjadi website. Kita kembali ke kode yang kita buat. Setelah kita membuat head, title, kita lanjut membuat body, yang merupakan badan dari isi website ini. Seperti biasa, buka kurung lancip, klik atau tulis body, tutup kurung, enter. Untuk
bodinya kita buat paragrafnya atau headingnya dulu ya. Kita buat judulnya dulu lah. Buka kurung H1 tutup kurung. Ini untuk judul besarnya yang akan ditampilkan ke pembaca websitenya. Sini kita tulis website original. Untuk judulnya bisa disesuaikan sesuai materi atau hal yang kalian ingin tulis. Lalu kita lanjut ke subbab, yaitu H2. Biasanya dalam makalah H2 itu dilambangkan dengan huruf A, B, C untuk penomorannya. Jadi saya menggunakan huruf A. Lalu di sini kita klik atau tulis subbabnya, pengertian website. Lalu kita lanjut ke subbab ketiga. Buka kurung sipit, klik H3, tutup kurung sipit, lalu di sini 1. Pengertian website menurut Google. Enter. Tapi sebelum kita lanjut, kita cek dulu apakah ini berhasil. Ya, berhasil. Kita kembali lagi ke kode. Sekarang kita akan membuat paragrafnya. Enter. Buka kurung sipit, P, tutup kurung sipit. Lalu kita masukkan teks yang telah kalian salin di Google atau apapun itu. Ini untuk paragrafnya. Apakah ini akan muncul? Ya, muncul. Tapi gimana kalau kalian ingin menebalkan beberapa kata penting dalam paragraf tersebut, atau menggarisbawahinya, atau memiringkannya? Di sini kita bisa menggunakan bold. Kodenya ialah B. Kita cut ini, tempel saja di sini. Maka otomatis akan menjadi bold atau tebal. Untuk italic, misalkan di domain nih, kurung sipit I, tutup kurung, domainnya kita cut, kita tempel di sini. Sama di sini juga kayaknya ada deh. Tapi nanti. Dan otomatis hasilnya ialah dan salah. Italic. Domainnya miring, italic. Oke, lanjut. Kalau garis bawah gimana? Lanjut kita misalkan nih video atau apa ya kata yang bagus nih. Jaringan internet. Kita ingin menggarisbawahinya. Kodenya ialah buka kurung sipit, U, tutup kurung sipit. Lalu punya ini kita pindahkan ke sana. Buka kurung sipit U, tutup kurung sipit, slash ke sini. Kita uji coba apakah akan muncul garis bawahnya. Yap, muncul garis bawahnya. Tapi gimana kalau kita kombinasikan ketiga-tiganya menjadi satu? Maka ini hasilnya. Misalkan nih di kata buku digital, buku aja lah, buka kurung it,
tutup kurung. Buka kurung, U tutup kurung. Buka kurung, siku, B tutup kurung. Dan kita salin kata mana tadi? Buku digital. Masukkan di tengah B, karena B tadi kan yang terakhir. Buku digital. Lalu hasilnya gimana? Tebal, italik, dan bold. Ini untuk tampilannya ketika di HP. Untuk tampilannya ketika di laptop seperti ini. File akan otomatis tersimpan tanpa kamu mau menekan tombol save. Ini tersimpan. Kita juga bisa mengaksesnya, melihatnya melalui file manager, tempat kita menyimpan kode tersebut. HTML sederhana, ya HTML. Otomatis file akan mengarah ke web. File ini juga bisa dibagikan kepada teman-teman kita untuk mereka akses. Misalkan di sini. Kita kirim ke Meliani. Meli atau Salsa ya? Jadi sendiri aja lah. Tetap bisa dibuka di website. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.